Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Habib Aminur Rahman, mahasiswa PPG dalam Jabatan Universitas Cendrawasih, Papua, akan melakukan praktik pembelajaran uji kinerja UKIN pada tanggal 18 Oktober tahun 2021. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Sehat semua anak-anak? Sehat. Anak-anak, Pak Guru tidak henti-hentinya untuk mengingatkan kalian untuk melaksanakan protokol kesehatan, yaitu 5M untuk mencegah penularan COVID-19. Apa saja 5M? Menjauhi kerumunan, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan membatasi mobilitas. Mobilitas itu membatasi pergerakan kalian pergi-pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Selanjutnya, Pak Guru akan mengirimkan link absensi pada kalian. Bisa disaksikan, ini nanti link absensinya bisa dibuka, diisi nama lengkap, kelas, moto, dan nama guru. Dan mari kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Saya minta tolong kepada Ananda Daru Mukti Wiguna untuk memimpin doa. Silakan Ananda Daru. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ananda Daru yang telah memimpin doa kita semua. Semoga dengan doa tadi pembelajaran kita dari awal sampai akhir senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Tuhan yang Maha Esa. Intinya kalian harus siap untuk mengikuti pembelajaran. Coba dicek kesiapan seperti alat tulis, kertas, kemudian materi pembelajaran yang sudah Pak Guru bagikan melalui PDF maupun LKPD yang sudah Pak Guru berikan untuk disiapkan betul-betul. Sudah siap ya? Sudah siap semuanya? Sudah. Oke. Kalau sudah siap semuanya, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Baik. Untuk lebih bersemangat lagi, berlandaskan nasionalisme, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya mohon semuanya untuk berdiri, sikap siap, tegak, untuk menyanyikan bersama-sama lagu Indonesia Raya. Dan yang saya minta untuk menyalakan mikrofon kelompoknya Dini saja, agar yang lain suaranya tidak gaduh. Pak Guru pun akan diam, agar tidak terjadi suara saling balap karena jaringan internet. Airku telah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia
Baik, kita cukupkan. Silahkan duduk kembali. Pak Guru akan menyampaikan sedikit persepsi. Masih ingatkah kalian pelajaran terdahulu pernah belajar mengenai teks eksplanasi serta produksi, distribusi, dan pemanfaatan energi listrik? Masih ingat? Insyaallah. Sip. Kemudian masih ingat struktur teks eksplanasi berisi tentang pernyataan umum, penjelasan, dan kemudian apa? Masih ingat? Masih. Baik, luar biasa. Tepuk salut. Untuk tadi siapa yang menjawab? Lia. Tepuk salut untuk Lia. Tepuk salut. Anak-anak, coba kalian perhatikan betul. Itu ada gambar apa di layar laptop kalian? PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Kemudian ada apa lagi itu? Pembangkit listrik tenaga air. Itu sepertinya mau belajar tentang apa ini? Tentang iya, yang nanti akan dibela oleh teks eksplanasi atau dikaitkan pembelajaran kita melalui teks eksplanasi. Pembelajarannya itu apa? Nah, tujuan pembelajarannya itu apa? Nah, kita itu yang pertama tadi berdoa seperti itu agar kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerah pembangunan yang dialami oleh bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, nanti kalian diskusi untuk menerapkan sikap disiplin, tanggung jawab ya, yang dibutuhkan untuk persatuan dan kesatuan. Iya. Kemudian yang ketiga, nanti presentasi, kalian menyajikan presentasi untuk menunjukkan sikap disiplin, semangat, bertanggung jawab, dan percaya diri dengan baik. Yang keempat, nanti melalui tayangan PowerPoint ini yang berisi teks eksplanasi, saya mohon untuk fokus untuk kesini semua karena suara kalian masuk ya. Dapat menemukan, menggali, dan menganalisis permasalahan dari teks eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca dengan tepat. Kemudian melalui tayangan PowerPoint ini juga dan materi ajar yang sudah Pak Guru berikan, kalian dapat menganalisis cara untuk menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. Anak-anak, Pak Guru akan lanjutkan manfaat belajarnya. Apa sih manfaat belajarnya? Yang pertama, kalian akan mendapat nilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua, kalian akan mendapat informasi penting mengenai penyebab terganggunya pasokan listrik. Yang ketiga, kalian akan ditumbuhkan daya kritis dan lahir gagasan-gagasan cemerlang untuk merumuskan dan menyusun solusi dari permasalahan yang ditemukan. Pembentukan daya kritis ini penting untuk kehidupan kalian sehari-hari. Kalian lihat di layar ada gambar apa itu? Listrik mati. Senang atau sedih kalau listrik mati? Sedih dan senang. Kalian suka yang mana? Yang gelap atau yang terang? Yang Terang. tentunya yang terang ya. Pak Guru akan mulai membacakan. Listrik saat ini menjadi energi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat manusia. Hampir semua manusia membutuhkan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Mulai untuk mencuci, memasak, mengeringkan pakaian, menerangi dari kegelapan hingga kebutuhan besar lainnya seperti untuk mobil listrik, bahkan pesawat tanpa awak listrik. Tidak terkecuali kita, warga masyarakat yang tinggal di wilayah Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, termasuk daerah yang sangat sering mengalami
mati listrik atau pemadaman listrik, terutama yang ada di kawasan pinggiran. Dalam 1 minggu bisa 2 bahkan 3 kali pemadaman. Coba apa yang anak-anak rasakan ketika mati listrik, padam, bosan, pengap, suntuk, ya kan? Benar. Mati listrik membuat aktivitas manusia di era modern menjadi sangat terganggu. Mengapa bisa terjadi mati listrik? Hal ini disebabkan oleh terganggunya pasokan listrik ke rumahmu. Bisa disebabkan karena menurunnya produksi listrik yang disebabkan penggunaan listrik yang boros dan berlebihan. Bisa dikarenakan daerahmu belum teraliri listrik secara langsung, yaitu belum ada instalasi listrik dari PLN, baru sebatas menyalur menggunakan tiang swadaya dari rumah warga yang sudah teraliri listrik dan jaraknya jauh. Bisa juga disebabkan karena adanya bencana yang menyebabkan terputusnya aliran listrik ke rumah. Kalian lihat di situ ada gambar apa? Rumah. Ada apa di atas rumah itu? Tiang listrik roboh, tiang listrik. Iya, ada tiang listrik yang roboh ya. Kira-kira kalau tiang listrik roboh seperti itu bagaimana Hani? Listriknya lancar atau tidak? Tidak. Mati. Indah, kira-kira kalau seperti itu yang putus apanya? Listriknya putus, kabelnya putus ya. Iya. Perjalanan tadi, gangguan seperti kurangnya produksi listrik yang disebabkan karena musim kering, sehingga menyebabkan waduk menjadi surut, sehingga produksi listrik menurun. Demikian halnya apabila terjadi keterlambatan pasokan batu bara ke PLTU Cilacap. Selain itu, bencana alam seperti angin puting beliung, terus apa lagi tadi yang ada di foto? Tanah, longsor, dan banjir banyak mengakibatkan tiang listrik tumbang dan kabel terputus. Baiklah anak-anak, ini pembagian kelompoknya ya untuk kalian ya. Pembagian kelompoknya, kelompok 1, kelompoknya Daru, Lia, dan Risma, kelompok 2, kelompoknya Indah, Dini dan Putri, kelompok 3, kelompoknya Vanda, Edi, dan Hani. Selanjutnya apa tugas kalian? Kalian mengisi LKPD yang sudah Pak Guru berikan. Sudah dibagikan ya? Sudah terima ya? Sekarang silakan kalian diskusi kembali seperti pembelajaran biasanya. Sudah Pak Guru beri ya LKPD-nya ya? Iya. Ya. Sudah semua terima LKPD-nya? Ya. Kalau sudah silakan kalian diskusi berembuk dengan teman-teman. Selesai. Ini ya, yang pertama kalian nanti merumuskan masalah, menemukan masalah apa yang ada di dalam teks eksplanasi itu ya. Kemudian kalian menguraikan penyebab masalahnya itu apa. Kemudian kalian menganalisis dan menjelaskan cara untuk menghasilkan energi listrik konvensional maupun alternatif. Kemudian kalian menganalisis dan menjelaskan beberapa cara untuk menyalurkan energi listrik. Kemudian kalian menganalisis dan menjelaskan beberapa cara untuk menghemat energi listrik. Dan yang kegiatan berikutnya adalah merumuskan solusi dari permasalahan yang ditemukan dalam teks eksplanasi ilmiah terganggunya pasokan listrik. Silakan. Kalian boleh menggunakan media internet atau handphone untuk mencari jawaban selain dari materi ajar yang telah Pak Guru berikan. Ya, silakan.
Baik, apakah sudah selesai atau masih butuh waktu? Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Baik, kalau sudah, silahkan siapa yang mau angkat tangan dulu. Saya. Baik, ya sip. Berarti kalau urutannya tadi pertama kelompoknya Vanda, kedua Dini, yang ketiga kelompoknya. Oke, silakan kelompoknya Vanda untuk presentasi. Kegiatan 1. Setelah menyaksikan tayangan video atau PowerPoint tentang teks eksplanasi ilmiah berjudul Terhambatnya Pasokan Energi Listrik di Kebumen, tulislah masalah dan penyebabnya yang kalian temukan dalam teks eksplanasi ilmiah tersebut. Masalah yang kalian temukan di teks eksplanasi ilmiah: terganggunya pasokan listrik di Kebumen, Jawa Tengah. Penyebab masalah: terjadi angin puting beliung. 2. Karena air surut ketika kemarau. 3. Telatnya pasokan batu bara ke PLTU. 4. Terjadinya longsor. Kegiatan 2. Menganalisis beberapa cara untuk menghasilkan energi listrik konvensional maupun alternatif. Cara menghasilkan energi listrik konvensional sebutkan minimal 2. PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. 2. PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel. 3. PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Kegiatan 3. Menganalisis beberapa cara untuk menyalurkan energi listrik. Cara atau tahapan menyalurkan energi listrik dari pembangkit hingga sampai di rumahmu. Sebutkan minimal 2 tahap. 1. Dinaikkan tenaganya oleh transformator penaik hingga 500 kV, baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem Kegiatan 4. Menganalisis beberapa cara untuk menghemat energi listrik. 1. Mematikan televisi saat selesai total. 2. Mematikan lampu saat siang hari. 3. Mematikan keran air saat tak mandi. Kegiatan 5. Solusi dari permasalahan yang ditemukan dalam teks eksplanasi. Ya. 1. Masalah yang ditemukan: terganggunya pasokan listrik di kabupaten. Solusi 1. Menciptakan sumber air listrik alternatif seperti biogas. Solusi 2. Disiplin menghemat listrik. Solusi 3. Memangkas pepahanan yang dapat menggunakan. Baik, terima kasih kelompoknya Vanda, terdiri dari Vanda, Hani, dan Pras. Kita beri tepuk salut untuk Vanda, Hani, dan Pras. Tepuk salut. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Salut gitu loh. Baik. Ada tanggapan, komentar, atau pertanyaan dari kelompok Dini dan kawan-kawan, dan Daru dan kawan-kawan? Ada tidak? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan ke kelompoknya Dini. Suaranya bisa lebih keras lagi, mikrofon dinyalakan dulu. Eksplanasi ilmiah. Terganggunya pasokan listrik di Kebumen, Jawa Tengah. Penyebab masalah: 1. Tanah longsor. 2. Banjir. 3. Angin puting beliung. 4. Air surut ketika kemarau. Kegiatan 2. Menganalisis beberapa cara untuk menghasilkan energi listrik konvensional maupun alternatif. Bacalah materi aja dengan saksama dan isilah kolom cara untuk menghasilkan energi listrik di bawah ini. Cara-cara menghasilkan energi listrik konvensional disebutkan minimal 2. 1. PLTU. 2. PLTG. 3. PLTN. Cara menghasilkan energi listrik alternatif disebutkan minimal 3. 1. PLTS. 2. PLTA. 3. PLTB. Kegiatan 3. Menganalisis beberapa cara untuk menyalurkan energi listrik. Bacalah materi acak dengan saksama dan istilah kolom cara untuk menyalurkan energi listrik di bawah ini. Cara-cara atau tahap menyalurkan energi listrik dari pembangkit hingga sampai di rumahmu. Sebutkan minimal 2 tahap. 1. Dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tegangannya hingga disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan sutet. 2. Setelah melalui sutet yang
menganalisis beberapa cara untuk menghemat Bisa lebih keras lagi? pelajaran materi ajar dengan sungguh-sungguh dan isinya kolom cara untuk menghemat energi listrik. Oke. Kita beri tepuk salut untuk kelompoknya Dini, Putri, dan Indah. Tepuk salut. Jempol-jempol. Jempol-jempol. Salut gitu loh. Sekarang kelompoknya Daru, Risma, dan Lia. Silakan untuk menyampaikan diskusi LKPD ini. Silakan. Teman-teman, kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang akan dibacakan oleh Daru Muktiwiguna dan Fauzulia Fatihah. Kegiatan 1. Masalah yang kalian temukan di teks eksplanasi ilmiah. Terganggunya pasokan listrik di Kebumen. Penyebab masalah. 1. Terjadinya angin puting beliung. 2. Tumbangnya pohon besar. 3. Air surut ketika musim kemarau. 4. Telatnya pasokan batu bara ke PLTU, yaitu pembangkit listrik tenaga uap. Kegiatan 2. Menganalisis beberapa cara untuk menghasilkan energi listrik konvensional maupun alternatif. Cara-cara menghasilkan energi listrik konvensional. 1. Dengan pembangkit listrik tenaga uap, yaitu PLTU. 2. PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel. 3. PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Cara-cara menghasilkan energi listrik alternatif. 1. PLTA, pembangkit listrik tenaga air. 2. PLTB, pembangkit listrik tenaga banyu. 3. PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Kegiatan 3. Menganalisis beberapa cara untuk menyalurkan energi listrik. Cara-cara atau tahapan menyalurkan energi listrik dari pembangkit hingga sampai di rumahmu. 1. Energi listrik dinaikkan tenaganya oleh transformator, kemudian disalurkan di berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan sutet. 2. Setelah melalui sutet yang melalui wilayah pegunungan, energi listrik kemudian masuk ke gardu induk. Di gardu induk energi listrik diturunkan tegangannya menjadi tegangan menengah 20 kV. 3. Kemudian energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya menjadi tegangan rendah 220 volt. Tegangan sebesar ini sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Akhirnya, energi listrik disalurkan di rumah-rumah penduduk hingga sampai ke rumah kalian. Kegiatan 4. Menganalisis beberapa cara untuk menghemat energi listrik. Cara-cara menghemat energi listrik. 1. Mematikan alat-alat listrik ketika tidak dipakai seperti televisi, keran, dan lampu. 2. Mematikan lampu di siang hari. 3. Keringkan pakaian secara alami dan turunkan suhu kulkas. Kegiatan 5. Solusi dari permasalahan yang ditemukan dalam teks eksplanasi ilmiah. 1. Masalah yang ditemukan. Terganggunya pasokan listrik di Kebumen. Solusi 1. Menciptakan sumber energi listrik alternatif berbasis potensi lingkungan seperti PLTA. 2. Disiplin menghemat listrik. Contoh, mematikan alat elektronik ketika tidak digunakan. 3. Mendukung program pemerintah dalam membuat sumber energi alternatif seperti PLTS, karena di Kebumen memiliki sinar matahari yang banyak. Sekian hasil diskusi kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tolong mikrofon nyalakan semua. Kita beri penghargaan, tepuk salut untuk kelompoknya Daru dan semua kelompok. Kelompoknya Dini, mikrofon nyalakan.
Kita bersama-sama tepuk salut ya. 1, 2, 3. Tepuk salut. Jempol. Lalu Gitu loh. Mengapresiasi diskusi kalian. Ada pertanyaan untuk kelompok yang lain? Tidak ada? Sudah sangat bagus diskusinya, hanya masalah suara ya, yang beda-beda, ada suara yang masih kecil, kalian perlu ditingkatkan. Kesimpulan pembelajaran hari ini, kita harus bagaimana dengan listrik? Hemat. Iya, kita harus hemat energi listrik untuk generasi yang akan datang. Baiklah, untuk kegiatan refleksi hari ini, adakah pertanyaan untuk Pak Guru? ada Pak. Baik, angkat tangan. Ya, baik. Kelompoknya Vanda dulu, silakan. Apa pertanyaannya kelompoknya Vanda? Apa yang akan terjadi ketika manusia tidak menghemat energi listrik? Baik, Pak Guru akan jawab ya. Ketika manusia tidak menghemat listrik, maka kita akan mengalami krisis energi listrik. Mati listrik enak tidak? Kalau kita tidak hemat energi listrik, maka tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti kita akan mati listrik selama 1 tahun. Sedih atau senang? Sedih. Iya, itulah kenapa kita harus menghemat energi listrik. Ada pertanyaan lagi kelompok lain untuk Pak Guru? Oh iya. Oke, kelompoknya Indah dulu. Indah, Putri, dan Dini. Silakan Indah. Kurang jelas Indah? Bagaimana akan penting keluarga dalam menghemat energi? Oh iya, betul. Terima kasih pertanyaannya Indah. Bagus sekali ya. Langkah apa peran strategis atau peran keluarga itu sangat penting karena akan menanamkan jiwa-jiwa hemat energi kepada anak-anak di rumah. Begitu ya? Oke, terima kasih pertanyaannya Indah. Silakan terakhir kelompoknya Risma, Daru, dan Lia. Silakan, siapa yang mau bertanya? Mengapa kita harus berpikir tentang energi terbarukan? Baik, terima kasih Lia. Luar biasa sekali pertanyaannya. Kita harus berpikir tentang energi terbarukan karena tadi sumber energi itu ada batasnya. Minyak bumi, batu bara, semua itu ada masa habisnya. Kalau itu habis, kemana lagi kita harus mencari sumber energi? Maka dari itu kita harus mencari sumber energi yang terbarukan. Bisa dipahami ya? Ingatkan kita untuk senantiasa bersyukur atas karunia Tuhan Yang Maha Esa, nikmat sehat, kita bisa bersekolah, bisa beraktivitas, dan kita ingat bahwa energi listrik itu sejatinya adalah karunia dari Tuhan. Dan lingkungan alam ini harus kita jaga. Baik, anak selanjutnya kita akan belajar materi tema 4, subtema 1, pembelajaran 4. Materi tentang bahasa Indonesia yaitu teks eksplanasi dipadukan dengan PPKN, keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Siap belajar? Ya. Siap belajar? Ya. Selanjutnya, ini Pak Guru nanti bagikan ya tautan evaluasi di grup WhatsApp kalian ya. Kalian kerjakan, batas waktu mengerjakannya adalah nanti malam pukul 9 atau 21.00 waktu Indonesia. Untuk menutup pembelajaran, kita bersama-sama menyanyikan lagu Sorak-Sorak Bergembira karya Charles Simanjuntak. Yang menyalakan mikrofon sekarang adalah kelompoknya Daru. Yang lain mikrofonnya dimatikan termasuk Pak Guru. Kita akan menyanyi bersama Sorak-Sorak Bergembira. Siap? Siap. Baik, 1, 2, 3. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua, sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka, Indonesia merdeka,
selama-lamanya. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Semuanya dikenal. Di Indonesia, itulah milik kita untuk selama-lamanya. Baik, selanjutnya kita berdoa bersama-sama. Saya minta tolong kelompoknya Vanda, mikrofonnya dinyalakan, kelompoknya Daru, mikrofonnya dimatikan. Baik, silakan Vanda, dipimpin teman-teman untuk berdoa. Gimana, Pak? Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa, woi. Doa selesai. Baik, anak-anak, kalian sudah berdoa tadi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, selalu melindungi kita, membimbing kita, menjauhkan kita dari keburukan-keburukan dan diberikan keselamatan atas izinnya. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semua. Tepuk tangan. Guru cukupkan sekian pembelajaran pada hari ini. Pak Guru pamit dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.